Halo, selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai pinjaman online legal mana saja yang saat ini sudah memiliki DC lapangan untuk menagih nasabah yang gagal bayar. Yang pertama, ada aplikasi Aku Laku, di mana aplikasi Aku Laku ini mungkin merupakan salah satu vintage lending terbesar di Indonesia dan sudah memiliki DC lapangan yang sudah menyebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi, DC lapangan Aku Laku ini memang merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pinjaman online lainnya. Dan mereka sangat gencar sekali mengenai penagihan baik secara online ataupun secara lapangan. Yang kedua, ada aplikasi Kredivo. Aplikasi ini DC-nya sudah mulai merata juga seperti Aku Laku. Dan penagihan aplikasi Kredivo juga sangat gencar sampai ke wilayah-wilayah di luar Jabodetabek. Ya, jadi gak heran ya dengan aplikasi Kredivo ini, jika kamu melakukan gagal bayar, maka pasti akan ditagih secara online maupun offline oleh DC lapangannya. Di aplikasi ketiga ada aplikasi Home Credit, di mana aplikasi Home Credit ini memang sudah banyak sekali menjaring nasabah di wilayah-wilayah luar Jabodetabek. Bahkan untuk DC lapangan Home Credit ini semakin hari makin bertambah karena mereka terus-menerus merekrut DC lapangan di setiap wilayah. Dan hebatnya lagi, di setiap wilayahnya mereka ada koordinator DC lapangannya untuk mengkoordinasikan wilayah mana saja yang perlu didahulukan ditagih, dan ada pula penagihan yang diprioritaskannya adalah nasabah yang melakukan gagal bayar dengan limit hutang yang masih tinggi. Aplikasi keempat yaitu Kredit Pintar. Walaupun sudah hampir 2 bulan aplikasi ini melakukan perbaikan sistem sehingga membuat nasabahnya sulit mengajukan dana kembali, bahkan ada yang limitnya dinaikkan namun tidak bisa mengajukan pinjaman kembali. Tapi di sisi lain aplikasi Kredit Pintar ini masih gencar DC lapangannya melakukan tagihan kepada nasabah yang melakukan gagal bayar. Entah mungkin untuk mempertahankan cash flow perusahaannya supaya bisa normal lagi, karena banyak diisukan aplikasi Kredit Pintar ini akan mengalami kebangkrutan dengan alasan sedang perbaikan sistem, sehingga membuat nasabahnya tidak bisa mengajukan pinjaman. Yang kelima, ada aplikasi EasyCash. Nah, untuk aplikasi EasyCash ini memang DC lapangannya belum terlalu banyak apalagi di daerah luar Jabodetabek. Namun, mereka tetap memprioritaskan penagihan berdasarkan besarnya jumlah hutang yang masih tertunggak di nasabah. Dan yang keenam, ada pinjaman online SPayLater dan S-Pinjam. Namun, untuk DC lapangan SPayLater dan S-Pinjam ini memang belum merata dan masih belum bisa ditebak kedatangannya. Karena kadang ada nasabah yang sudah 3 bulan gagal bayar baru didatengin, dan ada juga nasabah yang gagal bayar 7 bulan baru didatengin oleh DC lapangannya. Namun yang jelas aplikasi S-Pinjam dan SPayLater ini sudah ada DC lapangannya ya. Bahkan di daerah pun sudah ada ya DC lapangannya, tapi memang belum terlalu banyak dan belum sebanyak Aku Laku dan Kredivo. Selain itu, untuk wilayah Jabodetabek yang ada DC lapangannya ada aplikasi Maucash dan juga Monas atau Modal Nasional, dan juga aplikasi pinjaman lainnya. Namun memang aplikasi pinjaman online lainnya ini DC lapangannya masih belum sebanyak aplikasi yang aku sebutkan tadi ya. Untuk aplikasi yang DC lapangannya belum banyak, biasanya mereka menggunakan DC lapangan outsourcing. Yang dimana DC seperti ini mereka tidak dibekali data lengkap nasabahnya. Maksudnya data lengkap itu mereka hanya dikasih nama lengkap kalian, nomor kalian, dan juga jumlah tagihan kalian. Jadi mereka hanya dibekali data alamat sesuai yang kalian daftarkan saat pengajuan pertama kali, dan tidak dibekali data detail lainnya. Dan biasanya mereka random banget ya untuk proses penagihannya karena belum terorganisir. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang melakukan gagal bayar di pinjaman online. Dan dukung terus channel Info Bebas Pinjol ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang menerima manfaat dari setiap video yang di-share, dan semoga semakin banyak orang yang bisa terbebas dari hutang pinjaman online ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam lunas.